Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan kisah, di mana terdapat beberapa pahlawan pemimpin perang yang wajib kita teladani. Di antaranya ada beberapa tokoh, pemimpin perang, yang membawa kejayaan Islam, dan memajukan perkembangan Islam di muka bumi ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasannya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, dan tekan lonceng notifikasinya, agar kedepannya, channel ini bisa berkembang, dan memotivasi saya untuk lebih giat lagi dalam mengupload video-video selanjutnya. Ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa dalam sejarah perkembangan Islam. Selain Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pahlawan Islam yang terlibat dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Para pahlawan Islam ini juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Mereka tidak hanya dianggap sebagai sosok pemberani tetapi juga orang soleh yang kualitas ibadahnya terjaga dengan baik. Kepribadian dan kualitas pemujaan mereka bagus karena mereka mengikuti jejak Rasulullah. Kepribadian para pahlawan Islam ini juga harus menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam cara mereka disembah dan cara mereka bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh kepahlawanan Islam yang patut ditiru dalam sejarah Islam diantaranya. 1. Khalid bin Walid adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Dia dikenal karena kehebatan militer dan kejeniusannya dalam strategi. Khalid memainkan peran penting dalam ekspansi awal kerajaan Islam dan berperan penting dalam beberapa kemenangan kunci. Kepemimpinan dan kecemerlangan taktisnya membuatnya mendapatkan gelar Pedang Allah. Kampanye dan prestasi militer Khalid bin Walid masih dipelajari dan dikagumi oleh ahli strategi militer saat ini. Nama Khalid bin Walid terkenal di kalangan umat Islam dan memegang tempat penting dalam sejarah Islam. Dia diakui sebagai sosok heroik dalam Islam, terkenal karena keahliannya yang luar biasa sebagai seorang jenderal perang. Khalid bin Walid sering disebut sebagai pedang Allah yang terguncang, karena kemenangannya yang tak tertandingi dan rekor tak terkalahkan. Khalid bin Walid, seorang sahabat terkenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menanamkan rasa takut yang besar pada musuh-musuhnya di medan perang. Reputasinya sebagai seorang pejuang yang tangguh mendahului masuknya dia ke Islam dan pertahanan imannya selanjutnya. Sebelum menerima Islam, Khalid bin Walid menjabat sebagai pemimpin militer yang terampil untuk kaum Quraisy yang tidak beriman. Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin militer terkemuka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memainkan peran penting dalam berbagai kampanye militer, termasuk penaklukan Arab dan Mesopotamia. Di antara banyak kemenangannya, satu kemenangan penting adalah Perang Yarmuk. Salah satu sifat yang mengagumkan dari Khalid bin Walid adalah perwujudan kedermawanan dan kerendahan hatinya, yang dicontohkannya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengganti Khalid bin Walid dengan orang lain. Anehnya, Khalid bin Walid menerima keputusan ini, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun selama itu. Karyanya secara konsisten dieksekusi dengan sangat presisi. Menyusul prestasinya, ia dengan murah hati menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid tidak memiliki fiksasi yang tidak semestinya pada kepribadiannya sendiri. Tujuannya bukan untuk mencari popularitas. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pertempuran terus-menerus, hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah satu sahabat Rasulullah yang paling awal, cepat memeluk ajaran Islam. Melalui undangan Abu Bakar As-Siddiq dia menemukan jalannya ke Islam, dan keesokan harinya, Abu Ubaidah mengucapkan syahadat. Selama Perang Badar, dia menemukan dirinya dalam posisi yang sulit karena dia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibn Al-Jarrah, yang berperang bersama orang-orang kafir Quraisy. Itu adalah saat di mana dia harus menjauhkan diri dari kepercayaan politeistik yang dianut ayahnya. Berkat komitmen dan loyalitasnya yang tak tergoyahkan, Abu Ubaidah mendapatkan gelar kehormatan, orang terpercaya terkuat, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena reputasinya yang tulus dan dapat diandalkan, Rasulullah memilih Abu Ubaidah untuk menjabat sebagai komandan. Selain itu, Abu Ubaidah dipercaya mengemban tugas menyebarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah di Yaman. Dia adalah satu-satunya pendamping yang memiliki hak istimewa untuk bekerja dan menyebarkan pesan di luar batas Madinah. Selanjutnya, Abu Ubaidah berperan sebagai pemimpin bagi masyarakat yang berada di Syam. Yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muthalib.
Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang pahlawan Islam, sahabat dan paman dari Rasulullah. Ia adalah saudara Nabi Muhammad SAW, yang masuk Islam pada periode pertama atau dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Seperti halnya paman-paman Rasulullah SAW lainnya, Hamzah merupakan sosok pelindung dan sangat menyayangi keponakannya tersebut. Jika Nabi dari suku Quraisy dihina, dialah yang pertama kali membela Nabi Muhammad, padahal saat itu dia belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Hamzah bertugas sebagai pelindung Nabi Muhammad dan berdakwah di depan umum. Saat mengajar bersama Nabi Muhammad, Hamzah bersama Ali bin Abi Thalib berusaha melindungi Nabi Muhammad dari kaum musyrik Quraisy. Hamzah terus menemani Nabi Muhammad bahkan hijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah tokoh paling penting dalam pembelaan Islam. Apalagi ketika kaum Quraisy terus mengobarkan perang. Ketika perang Badar hendak pecah, Nabi Muhammad lebih dulu mempercayakan Hamzah sebagai pelaksana panji Islam, dan ia dijuluki Singa Allah. Namun dalam perang Uhud, Hamzah harus syahid. Tewasnya Hamzah dalam perang Uhud diketahui menjadikan luka terdalam Nabi Muhammad atas syahidnya Hamzah, yang saat itu menggemparkan seluruh umat Islam. Keempat, Osama bin Zaid. Osama bin Zaid adalah salah satu pahlawan Islam termuda dan komandan perang di zaman Nabi Muhammad. Pada usia 18 tahun, beliau diangkat sebagai panglima perang oleh Rasulullah SAW. Osama bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah, mendidiknya dan mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Osama adalah seorang yang cerdas, sangat berani, bijaksana, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang tahu bagaimana melindungi reputasinya, menjauhi perilaku tidak terpuji, penyayang dan, sebaliknya, dicintai oleh banyak orang, dan pemuda yang soleh, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita tentang dia ditolak oleh Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Pasalnya, saat itu Osama masih terlalu muda untuk memperhatikan perang. Namun, keberanian dan pengabdiannya pada Islam tidak mematahkan semangatnya. Dalam perang berikutnya, Perang Khandaq. Osama juga meminta Rasulullah untuk mengizinkannya ikut perang, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Juga, Osama berpartisipasi dalam perang Hunain dengan Nabi. Keempat pahlawan Islam di atas bersahabat dengan Rasulullah melawan tentara kafir Quraisy. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan meneladani beberapa pahlawan Islam yang gigih memperjuangkan dakwah Islam, namun mereka tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan para pahlawan Islam berikut menyebarkan ajaran dan kekuatan Islam secara luas ke Eropa. Kelima, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah salah satu pahlawan Islam terkenal yang menaklukkan Andalusia atau yang kita kenal sekarang sebagai Spanyol atau Tariq el Tuerto dalam bahasa Spanyol. Dia adalah komandan dinasti Umayyah. Atas perintah Khalifah Walid bin Abdul Malik, Tariq memimpin pasukan Islam melintasi Selat Gibraltar menuju benua Eropa. Eksploitasi dan kepahlawanan Tariq diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol, yang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata Spanyol yang diterjemahkan sebagai Jabal Tariq dalam bahasa Arab dan Bukit Tariq dalam bahasa Indonesia. Keenam, Muhammad Fatih. Mehmed Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel atau kota Istanbul di Turki seperti yang kita kenal sekarang. Dia adalah Sultan dinasti Ottoman. Di Turki, ia dikenal sebagai Sultan Mehmed II. Selama masa pemerintahannya Mehmed Fatih bertekad untuk memperkuat Angkatan Laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Hanya dalam 2 tahun, keinginannya menjadi kenyataan. Pada awal tahun 1453, ia mengerahkan 80.000 hingga 200.000 pasukan Ottoman, artileri, dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Pada awal April tahun 1453, Mehmed Fatih menyerang dan mengepung Konstantinopel. Pengepungan tersebut berlangsung selama 53 hari hingga Konstantinopel akhirnya jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meramalkan dalam hadis bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Sungguh, kota Konstantinopel akan dibuka, dan pemimpin terbaik adalah yang memimpin pada saat itu, dan pasukan terbaik adalah tentara pada saat itu. Hr. Imam Ahmad 4/235, Bukhari Sahih 139. Dalam catatan sejarah, nama Sultan Muhammad II atau Muhammad Fatih tercatat sebagai pemimpin yang menegakkan sholat. Tidak hanya sholat fardu 5 waktu, tetapi juga sholat sunnah seperti sholat perawat dan sholat tahajud.
Ia sangat yakin bahwa kemenangannya atas Konstantinopel bukan karena kekuatan militernya melainkan karena pertolongan Allah. Sejak remaja, Muhammad Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, bahkan untuk satu malam pun. Bahkan, ketika Muhammad Fatih terbaring di tempat tidur, dia selalu bangun di sepertiga malam terakhir dan bersujud di hadapan Sang Pencipta. Beliau ingin mengikuti tabiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menegakkan salat tahajud sepanjang malam dalam hidupnya. Salat tahajud bagi Rasulullah merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan, sebagai tahsis baginya. Sultan Mehmed II adalah ahli Qiyamul Lail yang selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini. Dan yang ketujuh adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dipuji sebagai pahlawan Islam di kalangan umat Islam, tetapi juga dikenal sebagai Sultan Salahuddin di dunia barat. Dia adalah sultan pendiri dinasti Ayyubiyah dan membebaskan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sibuk dengan jihad sepanjang hidupnya, tidak hanya mengusir musuh-musuh Islam di medan perang, tetapi juga bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid di wilayahnya. Prestasi terbesar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah pembebasan Masjid Al-Aqsa dan pengusiran tentara salib dari Baitul Maqdis sekitar tahun-tahun 1217 sampai tahun 1221 Masehi. Saat itu ia langsung memerintahkan pemugaran kota suci tersebut. Simbol-simbol yang melanggar tauhid disingkirkan dari Baitul Maqdis dan Kubah Batu. Meski dikenal sebagai panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi lebih memilih menghindari perang dan menghentikannya dengan damai, meski musuhnya sudah diambang kehancuran atau bahkan menelannya. Dia tidak membalaskan dendam tentara salib, yang membunuh semua muslim Yerusalem ketika mereka merebutnya lebih dari seabad yang lalu. Dalam bukunya The Crusades Through Arab Eyes 1984, Amin Maalouf menyatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi selalu ramah kepada siapa saja yang datang mengunjunginya, selalu mengajak mereka untuk tinggal di sisinya, meluangkan waktu dan makan bersamanya serta mentraktir mereka dengan sangat antusias. Bersikaplah hormat, bahkan kepada tamu non-muslim. Dia tidak bisa membiarkan tamunya melanjutkan perjalanan mereka dengan kecewa. Bahkan kisah Sultan Salahuddin difilmkan oleh industri film Hollywood sebagai Kerajaan Surga. Inilah kisah 7 pahlawan Islam yang dikenang karena perjuangannya melestarikan dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Kepahlawanannya dapat kita jadikan contoh untuk membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.